Salam kesejahteraan, salam kebebasan. 90 lebih persen manusia itu hidup di dalam pemikirannya, pikiran atau angan-angan atau ilusi dari pikirannya. Maka dari itu 90 lebih persen manusia pun hidup dalam kesengsaraan. Mengapa sengsara? Ya, karena 90 lebih persen isi dari pikiran itu adalah kekurangan, ketidakcukupan, kelemahan. Memang seperti itu apa adanya. Dunia menciptakan pikiran kita memang seperti itu. 90 lebih persen manusia, dan itu juga tidak salah. Tidak salah, kodratnya manusia memang seperti itu pada awalnya. Siapa yang hidup di dalam pemikirannya pikiran adalah diri sejati kita. Ketika diri sejati kita belum bisa membuat jarak dengan pikiran, maka dia bisa dipastikan hidup di dalam pemikirannya pikiran, hidup di dalam halusinasi pikiran, menjadi boneka. Maka dari itu 90 lebih persen manusia pun juga ya seperti itu. Ini tidak memandang seperti apa dunianya, walaupun dia seorang konglomerat, walaupun seorang konglomerat pun ya seperti itu. Dia masih dipermainkan oleh angan-angan pikiran. Ya kalau konglomerat, dia sedikit-sedikit masih bisa menikmati kehidupannya. Bagi saudara-saudara kita yang belum menjadi konglomerat atau menengah ke bawah, maka ketika hidup di pemikirannya pikiran, hidup di angan-angan, maka kesengsaraanlah yang dia dapat. Coba saja kalau tidak percaya, ketika kita mendapati diri kita dalam sebuah masalah, apa yang pikiran lakukan? Kita melekat pada pikiran dan kita membayangkan seolah-olah seperti begini, begitu, begini, begitu. Dari begitu bisa menjadi begini, begitu lagi. Dari begini bisa menjadi begitu lagi, terus bercabang-cabang. Kita hidup di sana. Dari pemikiran-pikiran menghasilkan sebuah rasa. Apa rasanya? Ya wes enggak apa-apa. Akan ada masanya bagi dirinya untuk membuat jarak dengan pikirannya. Karena kebelumtahuan si manusia, maka ya dia enjoy saja dalam keadaan seperti itu. Enjoy tapi menderita, menikmati penderitaan, hanyut di dalam lautan penderitaan.
Tidak percaya? Silahkan coba. Karena kita hidup di dalam kekurangan akan pengetahuan tentang diri kita sendiri. Maka ketika kita berada di posisi yang seperti ini, kita akan sulit untuk move on, sulit untuk keluar. Karena seharusnya ketika kita berada di dalam masalah, di sana kita cukup tahu saja, ya sedikit berpikir dan banyak cukup tahu saja. Berpikir pun itu adalah berpikir yang baik. Merasa pun juga merasa yang baik. Maka setiap lembar buku kehidupan kita yang terbuka saat ini akan segera berlanjut pada lembar berikutnya, dengan kita hidup di dalam angan-angan yang menghasilkan rasa yang seperti apa. Di situ penciptaan pun terjadi. Bisa jadi ketika kita di dalam masalah dan berangan-angan yang buruk, pemikiran buruk, rasa yang buruk, masalah pun akan semakin banyak berdatangan. Maka tidak jarang kita melihat saudara kita ketika sekali terjatuh, ya wes terjatuh seterusnya, terus menerus. Karena apa? Karena nasib yang sudah ada ditambah dengan penciptaannya lagi yang seperti itu. Ya ndak apa-apa. Biasanya ketika masalah itu sudah terlalu banyak dan kita menjadi seperti mayat hidup, disitulah kita mulai membenci dunia fisik. Biasanya seperti itu, seperti mayat hidup. Nah, disitulah biasanya ada sebuah jarak yang sebelumnya itu dia melekat kepada pikiran, perasaan dan tubuhnya. Dia menjadi mati rasa, dan disitulah ujuk-ujuk tiba-tiba, loh siapa aku? Aku ada, tapi di mana keberadaanku? Tiba-tiba akan menjadi seperti itu. Ya enggak apa-apa kalau itu tersadari. Kalau si pikiran mendapat pengetahuan tentang itu, maka pikiran akan mencari informasi tentang mengapa ujuk-ujuk tiba-tiba aku seperti ini. Sensasi apa ini? Nah, seperti itu. Dan diri sejatinya mulai membuka mata. Kan kebanyakan saudara-saudara kita, termasuk yang ngoceh ini, prosesnya seperti itu. Ada kekepoan dengan dirinya sendiri, dan karena dia sempat menjadi mayat hidup. Hidup tak mau, mati pun enggan.
kita merasa lelah dengan sendirinya. Hari-hari berjalan dengan sangat cepat. Apalagi tahu-tahu sudah tua. Kan sekarang seperti ini keadaannya. Ya wes, ndak apa-apa. Ya seperti itulah ketika kehidupan itu yang menahkodai kendaraannya itu adalah si pikiran. Ya seperti itulah keadaan yang pasti terjadi. Si pikiran kan tidak tahu jalan. Si pikiran tidak tahu jalan. Yang dia tahu adalah apa-apa yang dia sudah tahu. Yang dia belum tahu ya belum tahu. Maka semua kehidupan si manusia, apapun itu, baik sifat, karakter, tingkah laku, semuanya ya cerminan dari isi aku-aku yang ada di dalam dirinya, di dalam pikiran bawah sadarnya. Muter-muter di situ saja. Yang kaya akan disibukkan oleh pikirannya yang terus-menerus ingin bertambah kaya. Yang belum kaya akan disibukkan oleh pikirannya yang terus-menerus ingin menjadi kaya. Ya ndak apa-apa. Ndak apa-apa ketika sang sejati, diri sejati itu hidup. Dia bisa mengendalikan pikirannya. Dan dunia akan bisa dinikmati ketika diri sejati itu sudah hidup. Sebelum diri sejati itu hidup, dunia tidak akan bisa dinikmati. Mengapa? Ya karena diri sejati itu ketika dia belum bangun, maka dia itulah si pikiran itu. Diombang-ambingkan oleh pikiran. Dia ngikut saja. Yang seharusnya dialah yang memberi arahan untuk si pikiran, yang memberi petunjuk jalan untuk si pikiran. Karena dia belum bangun, ya seperti itulah akibatnya. Ya sedikit. Salam kesejahteraan, salam kebebasan.